Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah menyempatkan diri untuk datang menghadiri pertemuan pada kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisdamayanti dan ini adalah rekan saya yang di sini Dina Rati dan di sini Kurnia Nabila Farhah. Maksud dan tujuan kami mengadakan pertemuan di sini dengan para donatur yaitu untuk sedikit memperkenalkan mengenai pemberdayaan kaum duafa yang telah kami lakukan kepada nenek Rani. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu adalah profil Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah. UHAMKA didirikan dengan tujuan untuk menjadi pusat pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Melalui pendidikan yang berkualitas, UHAMKA berkomitmen untuk membentuk generasi berkarakter Islam yang memiliki keahlian profesional serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. Pemberdayaan kaum duafa yang pertama itu menjalankan nilai-nilai keagamaan dan sosial, kedua meningkatkan kualitas hidup, ketiga menekankan kepedulian terhadap sesama, yang keempat meningkatkan rasa bersyukur. Kegiatan yang sudah dilakukan yaitu mencari keluarga duafa, penggalangan dana, dan untuk selanjutnya memberikan bantuan kepada keluarga duafa. Untuk mencari keluarga duafa sendiri, sudah kita lakukan. Kita sudah observasi rumahnya, sudah observasi lingkungannya seperti apa, maupun dari pekerjaan kaum duafa tersebut. Nah, di sini itu kita dapat targetnya itu namanya Ibu Rani. Sebenarnya kita targetnya yang cucunya, yaitu namanya Agri. Nah, dia itu ditinggal oleh kedua orang tuanya, jadi dia hidupnya sama nenek Rani ini. Nah, kedua orang tuanya ini tidak membiayain dia sama sekali. Nah, jadi Agri itu dapat uangnya itu kayak misalnya disuruh-suruh orang, kayak misalnya suruh ini nanti dia dapat upahnya. Nah, biaya hidup si Agri itu dari situ. Terus sedangkan rumah nenek Rani ini tinggalnya itu bareng sama anaknya. Nah, anaknya ini tinggalnya sama suaminya, sedangkan suaminya itu jualan tahu bulat keliling yang penghasilannya itu kurang lebih 50.000 sehari. Nah, yang kita survei, yang sudah kita datangin itu rumah kontrakannya itu dibilang layak. Ya gimana ya, karena cuma satu petak. Nah, itu tuh tidurnya itu juga cuma dibatasin sama lemari plastik. Jadi mereka di situ tuh totalnya di kontrakan itu tuh ada Agri, nenek Rani, anak yang pertama perempuan, terus menantunya, sama ada anaknya, sama ada cucunya. Jadi 5 orang. Dari kelas ini mungkin lebih gede kelas ini daripada kontrakannya. Dan itu juga kekurangannya juga banyak, kayak kasur cuma pakai karpet aja dialasinnya. Terus kayak tempatnya cukup dibilang kurang layak. Nah, nenek Rani ini tuh sebenarnya pengen tinggalnya tuh mau pisah gitu loh, nggak mau bareng sama anaknya karena anaknya juga udah bersuami, udah mau tinggal sendiri juga sebenarnya. Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan yaitu mencari keluarga duafa sudah, penggalangan dana sudah 30%, dan memberikan bantuan belum kita lakukan ya, untuk memberikan bantuan karena kita menunggu penggalangan dana sampai 50% dulu. Nah, penggalangan dana yang sudah kita lakukan itu antara lain, jadi kita membuat flyer yang kita sebarkan di media sosial, di WA maupun IG, dan juga kita melakukan dakwah terhadap donatur seperti yang kita lakukan pada saat ini, dan kita juga menyebarkan proposal-proposal ke perusahaan-perusahaan yang sebagai tujuan kami. Target yang kita lakukan untuk dananya sendiri itu belum cukup, masih 30%, maka dari itu kita mengajak para donatur untuk berkumpul di sini. Selanjutnya,
Nah, di sini ada kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu kita mulai dari 6 sampai 10 Oktober 2024 pencarian dan observasi keluarga duafa. Nah, kita di sini melakukan pencarian keluarga duafa dengan cara melakukan wawancara dengan warga setempat. Terus tanggal 12 Oktober 2024 kita sudah mulai menyusun proposal dan penggalangan dana kayak apa saja yang dibutuhkan. Terus kita menyusun proposal, membuat flyer untuk disebarkan ke sosial media dan melakukan penggalangan dana untuk keluarga duafa. Nah, mencari keluarga duafa sebenarnya kita juga ini yang opsi terakhir ya. Kita sebelumnya udah cari dari mulai kita tanya ke keluarga kita, kita juga kita pernah penelusuran di sekitar kampus, cuman ketemunya kita berjodohnya sama Nenek Rani. Untuk kegiatan yang akan kita lakukan itu antara rentang waktu Oktober sampai akhir tahun ini Desember. Yang pertama itu penggalangan dana mencari donatur ke masyarakat, perusahaan, serta menyebarkan flyer ke media sosial. Sekarang ini sedang kita lakukan ya. Untuk yang kedua yaitu pembelian barang untuk kebutuhan usaha dan bahan pokok untuk kebutuhan keluarga duafa. Di waktu kita observasi kemarin kita melakukan wawancara dengan Nenek Rani. Kita melakukan kita mengajukan pertanyaan tentang apa yang dibutuhkan untuk Nenek Rani saat ini. Jadi dari informasi yang kita berikan, Nenek Rani itu ingin membuka usaha sendiri, yaitu ingin bekerja sebagai penjual kue seperti donat, pisang coklat seperti itu. Maka dari itu kita ingin mengumpulkan dana untuk membantu pembuatan usaha Nenek Rani dalam penjualan kue tersebut. Seperti nanti kita akan membelikan kompor, terus alat penggorengan dan bahan-bahan untuk keperluan usaha yang lain. Terus yang ketiga, memberikan bantuan hasil donasi yang diberikan secara langsung. Yang terakhir, mengunjungi dan melihat perkembangan kehidupannya setelah mendapatkan bantuan. Jadi setelah kita menyalurkan bantuan yang udah kita kumpulkan, kita tidak langsung lepas gitu aja. Kita tetap mengunjungi rumah Nenek Rani untuk melihat perkembangan kehidupan yang setelah kita lakukan donasi itu apakah berpengaruh ke Nenek Rani. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mengenai pemberdayaan kaum duafa terhadap Nenek Rani. Sebelum saya menutup pertemuan kita di siang hari ini, dari para donatur sendiri, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Mungkin bisa dulu ya. Untuk transparansi kebutuhan anggaran itu totalnya berapa? Keseluruhan. Dan udah terpenuhi kan 30%. Itu 30% itu sebesar berapa? Nah, kita tuh sudah sebenarnya dana yang kita butuhkan itu sebesar 2.300.000. Tapi kita baru mengumpulkan sebesar 530.000. Jadi masih kurangnya masih ada 1 juta. Sekitar 1 juta ya? Iya, sekitar 1.300.000 lebih. Nah, itu dananya masih kurang setengah. Terus kalau kan enggak saya doang, mungkin ada banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam sumbangsi ini. Terus apa jaminan kalau itu benar-benar diimplementasikan gitu, tanpa ada kalian dibocorkan atau diselundupkan? Nah, itu bagaimana cara kalian supaya ini terbukti gitu kan, kita bisa memberikan kepercayaan kepada kalian sebagai perantara, itu gimana? Baik, jadi selama ini kita selain menyebarkan flyer atau membuat proposal, jadi setiap step-step yang kita lakukan itu kita mengerjakan juga sebuah laporan, di mana laporannya itu berisi tentang pemasukan dan pengeluaran dana. Jadi ada uang masuk berapa kita catat di situ, dan uang keluar untuk tentunya untuk kebutuhan Nenek Raninya itu berapa, itu kita catat sebagai laporan nanti. Lalu untuk selanjutnya bagaimana agar meyakinkan para donatur bahwa donasi tersebut tersampaikan kepada Nenek Rani, itu kita sendiri yang langsung terjun ke rumah Nenek Rani nanti memberikan bantuan secara langsung ke sana. Jadi langsung dari tangan kita sendiri. Selain itu kita juga ada bukti dokumentasi seperti kemarin waktu kita mengunjungi rumah Nenek Rani, kita juga
ngevideo ya. Kita juga ada bukti video, bukti foto, dan juga nanti pasti setiap pembelian nota-nota semuanya akan kita masukkan ke dalam satu file sebagai bukti untuk total pengeluarannya. Berarti misalkan saya sebagai donatur kan udah dibikin nih semua flow alur-alur tentang pelaporan. Nah itu kan saya bisa dikasih akses buat melihat itu atau bagaimana? Nah, tentu saja untuk akses sendiri kita nanti akan menyebarkan sebuah file Google Drive yang itu isinya semua step-step kita dari awal, entah ada video, foto, kita juga di situ nanti ada laporan kita, proposal kita yang semuanya di situ dengan transparan. Kita juga akan mengumpulkan semua apa yang kita lakukan sekarang ini dan nanti itu di dalam sebuah YouTube. Jadi nanti YouTube-nya itu bisa diakses kepada donatur-donatur. Kita juga meminta nomor kontak donatur agar kita tidak lost kontak ya. Kita tetap berkomunikasi dengan donatur agar donatur juga bisa memantau perkembangan kita. Memantau perkembangannya itu donatur bisa langsung chat kontak kami nanti kita ada di sini. Iya. Nah, di flyer yang sudah kita berikan di media sosial itu ada ya. Jadi nanti donatur bisa langsung menghubungi kelompok kami. Ini satu lagi mungkin. Kalau ini kan kita kan udah selesai pembayaran, yang kalian udah ada implementasi, udah ada bukti pelaporan. Terus kan perkembangan kan kalian pantau. Nah itu juga diposting juga kah, didokumentasikan kah, atau hanya sekedar kalian tahu hasilnya, perkembangan apakah menjadi lebih baik atau tidak, terus kalian keep sendiri atau bagaimana mekanismenya? Apakah dilaporkan lagi agar bisa diajukan lagi atau bagaimana? Baik, silakan. Baik, untuk itu akan kami dokumentasikan tentu saja karena untuk agar dari kakak-kakak donatur ini tahu perkembangan dari kaum duafa yang sudah kami beri bantuan. Jadi tentu saja semuanya yang kita lakukan dari per periode Oktober sampai Desember ini kita dokumentasikan di dalam satu file nanti yang bisa diakses untuk semua donatur juga semua teman-teman kami. Filenya itu nanti kita akan menyebarkan dalam bentuk link ya. Di situ nanti ada Google Drive maupun di dalam link YouTube. Gitu. Jadi kita tetap akan menyebarkan di sosial media. Desember itu udah sama pemantauannya juga atau? Nah, di Desember itu kita target untuk penyaluran donasi itu di tanggal berapa ya? Di akhir Desember ya, akhir tahun itu kita targetnya uang donasi harus sudah terkumpul, kita sudah membelanjakan barang dan Desember kita langsung mengunjungi rumah Nenek Rani untuk memberikan bantuan tersebut. Jadi untuk pemantauan peningkatan modal usaha atau usaha yang dilakukan Nenek Rani itu bisa kita lakukan di bulan Januari. Kita jadi di bulan Januari nanti akan mengunjungi rumah Nenek Rani kembali untuk memantau perkembangan usaha Nenek Rani. Iya, yang sudah kita berikan. Mungkin sudah cukup ya kakak-kakak untuk pertanyaannya. Sudah. Mungkin segitu. Terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya mohon maaf apabila dari kelompok kami ada salah kata selama proses hari ini, kegiatan hari ini. Mungkin segitu aja saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.